Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali belajar mengenal Alkitab, khususnya berkaitan dengan kisah penebusan yang dimulai dari Tuhan Allah memanggil Abraham dari Ur Kasdim, Mesopotamia, untuk keluar dari tempat itu, dari lokasi itu, dari rumah orang tua bapak leluhurnya, untuk menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Abraham dipanggil Tuhan, diutus Tuhan, ada di tanah perjanjian. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Tuhan menyatakan melalui Abraham seluruh bangsa diberkati. Tuhan menyatakan bahwa seluruh keturunannya yang diberkati, disertai, dikuasai oleh Tuhan dengan kasih dan anugerahnya menjadi umat perjanjian, dimulai dari keturunan anak perjanjian, yaitu Ishak yang dilahirkan oleh Sarah pada usia yang sudah lanjut sekitar umur 90 tahun, yang tidak mungkin dimungkinkan oleh Tuhan. Dan Ishak adalah anak perjanjian, bukan Ismail, bukan juga keturunan dari Keturah. Kita bersyukur kisah penebusan yang dimulai dari Abraham dimulai dengan covenant, umat perjanjian, yang tandanya adalah sunat. Sunat sebagai tanda perjanjian, sekaligus terhisapnya orang-orang yang disunat di dalam covenant sebagai umat perjanjian. Abraham, Ishak, dan dilanjutkan dengan Yakub yang diganti namanya menjadi Israel. Inilah nama-nama yang penting dalam keberadaan kelahiran dari bangsa Israel. Abraham memang mempunyai anak dari Hagar, yaitu Ismail. Tetapi Hagar adalah budak, Ismail bukan anak perjanjian, anak daging. Ishak adalah anak perjanjian, anak dari Sarai yang dilahirkan pada usia lanjut. Dan setelah itu Ishak mempunyai anak kembar dari Ribka, namanya Esau dan Yakub. Namun di dalam kondisi dan situasi bagaimana Yakub berupaya dan berjuang mendapatkan hak kesulungan, dan sekaligus ia pada saat yang sama memang Tuhan menyatakan kehendaknya. Yakublah yang melanjutkan dari apa yang dinyatakan Tuhan kepada Abraham sebagai keberlanjutan sejarah penebusan. Abraham, Ishak, Yakub. Yakub diganti namanya menjadi Israel. Dan Yakub dari istrinya Lea, istrinya Rahel, budaknya Zilpa dan Bilha. Dari 4 perempuan ini lahirlah 12 suku Israel. Dari 12 suku Israel ini kita bisa tahu itulah yang menjadi dasar hadirnya kehidupan satu bangsa. Tentu tidak serta-merta menjadi sebuah bangsa, dimulai dari situasi kondisi yang sangat sulit. Yusuf, anak yang ke-11 itu dijual, lalu menjadi budak di Mesir, menjadi narapidana karena fitnah. Tetapi dengan hikmat mimpi yang Tuhan berikan, Yusuf diangkat menjadi wakil dari Firaun, mengelola seluruh sistem perekonomian yang ada di Mesir. Saat yang sama, Israel dan 11 anak yang lain yang ada di tanah Kanaan mengalami kesulitan, lalu pindahlah mereka, hijrahlah mereka ke Mesir sesuai dengan apa yang diharapkan, diminta, dinyatakan sebagai cara dan jalan yang Tuhan nyatakan untuk memelihara Israel dan keturunannya. Tinggallah mereka di Mesir, di tanah Goshen selama kurang lebih 400 tahun. Namun mereka juga diperbudak oleh Firaun untuk keinginan keagungan Firaun membangun kota dan sebagainya. Dari sana Tuhan menyatakan kehendaknya. Sudah jutaan orang Israel di tanah Goshen. Sudah 400 tahun lebih orang Israel diperbudak. Tuhan di dalam kondisi dan kenyataan seperti itu tidak pernah melupakan janjinya. Pada waktunya setelah 400 tahun lebih itu Tuhan memanggil Musa, mengutusnya setelah Musa dibentuk di istana, diperlengkapi di tanah penggembalaan di daerah Jitro,
kemudian dipanggil, diutus untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Sehingga orang Israel bisa keluar dengan kekuatan dan kuasa dari Allah yang menyatakan otoritas kekuatannya, dan kuasanya itu dinyatakan dengan dijatuhkannya tulah kepada Mesir, dan 10 tulah dijatuhkan. Tiap-tiap tulah menunjukkan kekuasaan Tuhan atas apa yang dianggap ilah bagi bangsa Mesir, dari tulah pertama sampai tulah terakhir. Dan bangsa Israel bebas dari perbudakan, dirayakan sebagai bagian daripada Tuhan membebaskan mereka. Tuhan menjadikan mereka tetap selamat, dirayakan sebagai hari Paskah, hari pembebasan, hari kemenangan. Mereka dibawa keluar dan berjalan menuju tanah Kanaan. Jadi kita lihat bagaimana bangsa Israel sudah mendapatkan pertolongan, bimbingan dari Tuhan sepanjang perjalanan mereka di padang gurun. Dimulai dari mana? Setelah kurang lebih 2 minggu mereka keluar dari Mesir, melintasi Laut Mati dengan kekuatan dan kuasa yang dinyatakan Tuhan melalui Musa, di mana Laut Mati terbelah, bangsa Israel keluar, dan akhirnya mereka pada waktu Musa dipanggil ke atas gunung, Tuhan menyatakan covenant hukum, covenant of law, untuk mengatur kehidupan umat Tuhan, hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan sesama, dengan lingkungan, dan hukum moral. Hukum Taurat diberikan, dikaruniakan untuk mengatur kehidupan, mengenal diri, mengenal Tuhan, mengenal segala sesuatu dengan pengaturan yang baik, sehingga umat Tuhan menjadi nyata sebagai umat yang berbeda dengan bangsa lain, dengan kelompok lain, dengan orang-orang lain sepanjang perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Dengan cara demikian Tuhan menyatakan kasih karunia, kebenaran, keadilan. Namun bangsa Israel memberontak, bersungut-sungut, tidak taat, sehingga waktu perjalanan yang harusnya bisa ditempuh 2 bulan atau 2 minggu, bahkan lebih daripada apa yang seharusnya, 2 minggu sampai 2 bulan atau paling lambat 6 bulan, tetapi karena kedegilan hati bangsa Israel, khususnya orang-orang dewasa, orang-orang yang sudah mengerti tentang kebenaran Tuhan, ternyata Tuhan membentuk, memperlengkapi, mempersiapkan generasi yang kedua untuk masuk ke tanah Kanaan. Generasi pertama itu tidak masuk ke tanah Kanaan. 600.000 lebih orang-orang Israel dihukum Tuhan di padang gurun selama 38 tahun lebih. Sampai waktunya, sudah cukup waktunya, maka Joshua menggantikan Nabi Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan inilah sebuah upaya yang dinyatakan Tuhan. Jadi kita bisa melihat dari Abraham, Ishak, Yakub, Israel, Musa, sampai Joshua. Semuanya di dalam konteks kisah penebusan. Memang ada banyak orang-orang yang tidak percaya dalam kisah itu, yang melawan dan memberontak kepada Tuhan Allah. Namun kita tahu Tuhan tetap setia dan mengaruniakan kepada orang-orang yang betul-betul takut akan Tuhan, sehingga mereka hidup dan meneruskan apa yang Tuhan rancang itu di bawah pimpinan dan bimbingan Tuhan. Kiranya penjelasan singkat dari bapak-bapak leluhur Israel ini sampai kepada masuknya bangsa Israel ke tanah Kanaan dapat menjadi pengajaran bagi kita. Tuhan adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Tuhan adalah Tuhan yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Orang Mesir yang memperbudak bangsa Israel dihukum Tuhan dengan 10 tulah. Dan orang-orang Israel yang tidak taat kepada Tuhan, yang bersungut-sungut, tetap Tuhan menyatakan hukumnya kepada mereka. Dan kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang penuh dengan cinta kasih dan keadilan. Kiranya pembelajaran hari ini menjadi berkat bagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati.